Tapi dia usia 11 bulan udah bisa jalan dok, jalan tapi jatuh gitu dok, berdiri jatuh lagi, berdiri jatuh lagi gitu. Sama ini dok, vestibularnya juga terganggu. Apa dok. yang membuat ibu curiga gangguannya di vestibular? Pertama pas usia 3,5 tahun dia terapi di klinik tumbuh kembang. Nah terapisnya bilang vestibular sama proprioceptifnya Kiana terganggu. Dia pas di tempat terapi itu dia nggak mau naik nggak mau naik ayunan dok. Ayunan yang bentuk huruf T itu dia suruh peluk ayunannya, itu dia nggak mau, takut, kayak seperti takut. Suruh berdiri di ayunan juga dia nggak mau dok. Agak susah. Terus jalannya suka nabrak kayak kalau udah lari susah ngerem gitu dok. Jadi terus sama apa ya, udah kan Kiana sudah ikut dokter Ali dari April tahun kemarin ya dok. Puji Tuhannya ateknya udah turun dok. Hampir setahun loh, Iya, hampir setahun. Dari 84, sekarang udah 30 ateknya. Good ya. Dari dia belum verbal tuh, masih bahasa planet, masih nggak bisa sama sekali ngomong. Lalu yang kena di otaknya itu di Ashira, yang saya ingat brain 1, brain 6 ya dok. Sama yang untuk bicara. Itu sih dok. Kalau Kiana ini kita pernah ketemu ya di klinik, yang belum tak kerjakan waktu itu ngecek apakah dia punya mental block ya. Kalau di orang tuanya sudah, tapi di anaknya belum. Iya benar dok, belum. Itu kita baru kepikiran mengerjakan untuk anak itu di Malang ya. Waktu itu ada anaknya Bu Anita, terus setelah itu kita coba yang di Semarang sama yang di Surabaya, tapi yang di Bekasi belum. Jadi nanti mungkin saya cek kalau memang nggak ada mental block-nya. Ya, ini juga salah satu kandidat ya, karena kedua orang tuanya udah kita bersihkan ya sampai emosinya. Lebih seneng lah saya, lebih bisa mengerjakan. Ayo, apa lagi Bu Elin, mau nanya apa? Nanya apa lagi? Sudah deh dok. Tapi yang jelas lebih seneng ya Bu ya. Apalagi setelah terapi blok ya, waduh, lebih lega ya, enak ya. Iya, lega dok. Iya dok, sangat bermanfaat banget sih dok. Ya, sekarang sih kita bisa bantu cuman deteksi ya Bu ya. Kalau mereka yang kesulitan mencari, kita bisa bantu cariin, tetapi kita nggak boleh melakukan terapi ya. Kemarin saya sempat ya sama Pak Heri, akhirnya kita ngomong, ayo Pak Heri, kita coba nanya sama Tuhan. Kebetulan kita bisa pakai tensor, kita coba nanya, kita coba lihat, ternyata ya masih diizinkan untuk membantu mencari tahunya boleh, tapi menyembuhkannya enggak, menghilangkannya kita enggak boleh. Ya, jadi ya sudah, nanti tetap akan kita tawarkan kalau ada yang mau kita bantu ya kita bantu, tapi cuma bisa mendeteksi, tidak untuk menghilangkan kayak yang kemarin. Ya. Luar biasa. Ya dok. Oke, sangat bersyukur sih dok kan ya, makasih dok. Maksudnya dulunya dia belum verbal sampai orang bilang wah hebat ya dokternya bagus nih. Tidak diapa-apain, dokternya tidak pernah kelihatan, tidak pernah ketemu pasiennya, ketemu orang tuanya juga ya, ketemu. Saudara ya. Sampai bilang gitu dok. Iya. Iya, terima kasih atas pujiannya. Ya, semoga tetap bisa nolong banyak orang. Ini masih ada 2, ada 3 yang mau nanya. Makasih Bu Elin ya. Ini masih ada beberapa yang mau nanya, tapi terus terang Bapak Ibu, ya, makasih, saya sudah hampir habis ya Bapak Ibu. Boleh nggak kalau saya cerita sedikit tentang program saya? Nanti setelah itu kalau masih ada waktu, kita kembali ke Bapak Ibu ya, ada Bu Freya, ada Bu Nora, ada Pak Muhammad tadi ya. Karena saya takut kalau terlalu malam saya nggak sempat cerita nih ya. Coba saya mau cerita tentang program saya dulu ya Bapak Ibu ya. Share screen. Aku bingung share screen-nya mana. Nah ini dia ya. Oke. Apakah Bapak Ibu sudah melihat slide saya? Sudah. Sudah ya.
Oke, jadi brain regeneration ini slide-nya nggak banyak Bapak Ibu ya, karena saya buatnya juga program ya. Yang saya mau cerita dulu itu program vestibuler Bapak Ibu ya. Mengerjakannya itu gampang Bapak Ibu ya, gampang sekali ya. Kita bisa akses inner, itu namanya inner ya, inner ear, yaitu ada di bagian dalam. Letaknya itu di belakangnya, sebentar. Letaknya itu di belakangnya membran timpani ya, dari luar tuh nggak kelihatan. Jadi kita bisa mengambil informasinya itu melalui magnet. Jadi kita akan menggunakan hammer Bapak Ibu ya. Kalau di sini sih cukup aman dibandingkan di mata ya. Kita bisa pakai hammer, kita ambil informasinya, kita benerin ya. Programnya pertama ya sederhana ya, kita cuma benerin buka blok dulu. Ya itu selalu program pertama kita selalu buka blok. Karena apa? Kita ingin memastikan bahwa aliran energi dari tubuh atau Qi itu bisa lewat di sana. Sehingga proses self healingnya itu bisa berjalan. Ya di sini nggak ada yang ditutup-tutupi Bapak Ibu ya. Ada orang lain mau dengerin, mau ngikutin silakan karena tujuan kita berbagi ilmu. Jadi itu yang kita kerjakan. Lalu berdasarkan masalahnya ya Bapak Ibu ya. Kalau di masalah keseimbangan kita akan terapi nanti di bagian keseimbangan. Ya kita akan cek program-programnya kita yang berhubungan dengan keseimbangan. Kalau nanti berhubungan dengan bicara, nanti akan coba kita lihat koneksinya dengan lobus temporal atau lobus frontal. Ya, dengan lobus temporal itu area Broca, lobus temporal di lobus frontalnya nanti dengan area Wernicke. Akan kita cari koneksinya. Ya. Dan enaknya dengan BICOM, kalau seandainya program yang preset yang sudah disiapkan oleh mesin itu tidak ada, kita bisa melakukan secara individual. Ya, kita bisa cari. Ya, jadi itu kelebihannya kita terapi vestibular. Sayangnya kalau terapi jarak jauh, saya belum menemukan cara ya bagaimana caranya saya bisa langsung menstimulus di daerah vestibular ya. Sudah saya coba konsultasikan ya dengan teman-teman saya yang ada di Amerika ya, yang di BICOM USA, kebetulan saya anggota di sana. Saya coba diskusikan, saya coba cari tahu, mereka belum menemukan. Kemudian saya coba ngomong ya, cerita sama orang yang di Asira ya, yang ada di Amerika juga ya, pusatnya di Amerika, tapi saya kebetulan yang diafiliasinya saya masuknya dari Inggris ya. Jadi saya belajar dari Inggris. Saya bertanya di sana, mereka mengatakan kalau kamu punya ampul vestibular, mungkin kamu bisa mengerjakan secara jarak jauh. Oke. Kalau gitu saya coba cari ampulnya dulu ya Bapak Ibu ya. Saya mau cari ampulnya dulu vestibuler ya. Kayaknya sih dapat ya Bapak Ibu ya. Jadi sampai saat ini saya belum ya, menawarkan terapi vestibular problem itu jarak jauh ya, karena saya masih mau eksperimen dulu Bapak Ibu ya. Kalau mau eksperimen biasanya saya mau eksperimennya yang di Bekasi atau nanti yang orangnya bisa datang ke klinik sehingga saya bisa lihat. Ya, kalau itu sudah sukses, baru nanti seperti biasa saya akan kenalkan teknologinya dengan terapi jarak jauh. Jadi yang vestibuler yang paling gampang ya. Nah, kemudian yang untuk brain regeneration. Nah, ini sekarang masuk brain regeneration ya. Jadi ini perlu persiapan Bapak Ibu, enggak tiba-tiba ikut, enggak lah ya, enggak semudah yang Bapak Ibu bayangkan ya. Memang sebagian besar nanti saya yang mengeluarkan biaya untuk pembuatan dan pembelian pads itu saya, Bapak Ibu ya. Saya nggak akan bebankan ke Bapak Ibu. Ya. Ini persiapan orang tua. Ya. Yang saya minta itu bersih dari sampah emosi. Ya. Cari dengan 3P metodenya SAFE. Ya, di sana sudah ada, sudah saya kasih videonya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang masih, waduh, ini gampang kok untuk melakukan screening ke Bapak Ibu ya. Terus terang saya sekarang nggak mau cari orang yang ruwet Bapak Ibu ya. Tujuan saya membantu, kenapa saya harus cari yang repot gitu loh. Jadi saya memikir saya membantu pakai cara saya. Ya, kalau Bapak Ibu nggak setuju ya nggak apa-apa. Ya, berarti bukan jodoh saya. Ya. Jadi yang saya cari adalah orang-orang yang bersih dari sampah emosi. Nggak ada alasan cara nyarinya gimana ya, karena sudah saya kasih videonya dan itu ada ya di edukasi. Ya jangan lagi nanya sama saya ada di mana, ada di edukasi. Kalau Bapak Ibu mengikuti panduan yang diberikan Pak Heri dan menyelesaikan video itu pasti ketemu yang namanya 3P. Tinggal nanti praktek, termasuk praktek menggunakan SAFE. Ya. Kalau tidak bisa, tanya sama Wellpro, kita akan mengadakan acara ya yang kayak dulu lagi ya, yang kita keliling ke beberapa kota, tetapi ini cuma separuh Bapak Ibu, cuma boleh deteksi ya. Jadi nanti Bapak Ibu
daftar ke WellPro, saya belum tahu biayanya berapa, sudah ya Bapak Ibu, nanti ada perinciannya di belakang ya, biayanya ada ya. Itu nanti cuma ngirim darah, ya nanti dikirim ke tempatnya Pak Heri, lalu Pak Heri menyerahkan ke saya, dan menyerahkannya itu nanti sekaligus Bapak Ibu, tidak seperti tes Asira ya, kadang hari ini ada 1, kadang 2, ya kerjanya repot. Kalau yang nanti ini ditentukan tanggalnya, lewat dari tanggal tersebut akan dikerjakan bulan depan. Ya, lama kalau iya, karena terus terang saya sedang mengerjakan proyek yang lain lagi ya Bapak Ibu ya, selain proyek yang ini ya. Jadi saran saya, ingat orang tua yang tertarik untuk ikut program ini, bersih dulu dari sampah emosi ya. Taunya apa? Nanti saya ngecek Bapak Ibu. Jadi saya kan screening, enggak semua orang saya terima. Begitu ada orang yang masuk akan saya cek dulu ya. Dan nanti saya ceritakan ya. Jadi nomor 1 syaratnya dulu orang tua bersih dari sampah emosi. Caranya gimana Dok? Paling gampang itu cari dengan 3P yang ada di SAFE. Nggak ngerti Dok caranya? Ikuti programnya edukasi. Di sana sudah ada penjelasannya, sudah ada tekniknya, ya, sudah dibuat sama Pak Heri dengan rapi. Lalu terapinya Dok menghilangkannya dengan SAFE juga. Dan ini kalau Bapak Ibu ngikutin yang ada di edukasi aja gratisan kok ini, ya, nggak ada yang bayar. Tapi saran saya supaya dapat manfaat yang benar, ikutlah belajar yang benar dari sumber yang benar, ya. Dari Logos Village. Ya. Kalau masih tidak bisa membersihkan sampah emosi, hubungi WellPro. Nanti WellPro akan mengadakan acara sebulan 1 kali untuk membantu mencari sampah emosi. Ya. Ini ya, jadi ini persiapan orang tua. Kita tidak butuh persiapan anak, ya, gampang persiapan anak. Yang kedua, persiapan orang tua. Melaporkan progres Anda itu mingguan. Jadi setiap minggu itu repot yang buat laporan. Karena apa? Lah dokternya kan tidak pernah ketemu. Saya tidak pernah ketemu anaknya Bapak Ibu, ya saya tidak ketemu Bapak Ibu. Ya kalau Bapak Ibu nggak lapor, mana saya tahu. Ya, jadi format laporannya pun sudah kita tentukan ya. Jadi kita ada format laporannya, tinggal dibaca di pengumuman Facebook Group ya, atau nanti mungkin Pak Heri bisa buatin yang lebih rapi ya, bisa dimasukkan di edukasi. Ya. Kemudian mengerjakan ATEK bulanan. Nggak ngerjakan ATEK, nggak laporan, nah memangnya saya dukun Bapak Ibu. Ya saya kan nggak tahu prosesnya. Ya ini yang harus dilakukan Bapak Ibu ya. Begitu nanti ada yang lolos nggak ngerjakan ini, langsung saya coret karena ini butuh waktu setahun Bapak Ibu. Ini butuh setahun. Jadi Dok, saya cuma rutin 3 bulan, setelah itu nggak ada. Ya setelah itu Bapak Ibu nggak dapat supply, ya diganti orang lain. Ya, ya kayak gitu. Iyalah kan nggak ada laporannya buat apa? Ya. Dan ini diposting di Facebook Group. Wah ini yang berat Dok, banyak yang nggak mau. Ya nggak apa-apa. Tujuannya diposting di Facebook Group itu adalah semua orang melihat progresnya. Semua orang mempelajari. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah memastikan sampah emosinya Bapak Ibu itu sudah hilang. Karena Bapak Ibu sudah nggak punya malu lagi. Karena Bapak Ibu sudah nggak punya gengsi lagi. Karena Bapak Ibu sudah bisa menerima Ananda apa adanya sebagai anugerah dari Tuhan. Itu loh yang saya mau kalau mau diposting di Facebook itu kayak gitu maunya saya. Ya bukan karena saya promosi jual, bukan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah pasrah, sudah ikhlas, sudah menerima, Bapak Ibu pasti dapat. Tapi selama Bapak Ibu belum ikhlas, belum bisa menerima, ya pasti ya segitu-segitu aja, enggak maju-maju lagi. Ya. Jadi ini syarat ya Bapak Ibu. Kalau belum siap, jangan Bapak Ibu jangan ikut. Ya. Mengerjakan tes biomedis Asira setahun sekali. Ini dah rutin ya Bapak Ibu ya, karena tujuan kita untuk melihat ya perbaikannya, progresnya seperti apa. Kemudian melakukan suplementasi lengkap. Bila sudah tidak ada masalah dengan leaky gut dan dysbiosis, boleh melepas enzim dan probiotik. Ya, jadi yang kita benar-benar harus lakukan adalah suplementasi untuk otak. Ya, kebetulan saya sudah posting ya beberapa video. Mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti kenapa disuruh pakai suplemen. Ya, karena kita butuh bahan baku Bapak Ibu untuk memperbaiki sel tadi, ya untuk menimbulkan regenerasi tadi. Ya, anjuran kita juga sederhana, dari dulu juga udah dipakai, nggak ada yang perubahan, nggak ada tambahan. Tetap kita pakai Aksa, Biostrat, dan D3 Imprit. Ya, semuanya kita pakai, mudah-mudahan nanti di postingan selanjutnya saya akan bisa berikan ke Bapak Ibu video-video mengapa ini dibutuhkan untuk regenerasi. Ya, dan ini harus dipakai Bapak Ibu. Kalau sudah ngomong, enggak, saya nggak mau pakai,
ya sorry, berarti Bapak Ibu nggak lolos ya. Dok, boleh